Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zaini Mutakin Akif. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah kalian berdoa, silahkan kalian buka buku tulis kalian halaman 154. Kalau sudah, kita mulai langsung pembelajarannya. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama, membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Ibu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Ini paragraf pertama yang ada di bacaan di buku halaman 154. Nah, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama temanmu? Coba jawab, tulis jawabannya di buku kalian ya. 2. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Ini juga kalian tulis jawabannya ya di buku tulis kalian. Bisa kalian lihat jawabannya ada di halaman 155. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Kemudian yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai oleh pembeli? Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Bagi yang punya buku paket bisa menulis jawabannya di halaman 155. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Ya, uang penjualannya itu bagaimana? Ya, apakah kalian simpan atau dikasihkan kepada Bu Mimin? Yang terakhir, sikap apa saja yang dapat kamu praktikan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Silahkan jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian. Bagi yang punya buku paket bisa menulis di buku paket halaman 155. Nah, simaklah bacaan berikut ini. Ya. Sikap membantu sesama. Kalian dengarkan dengan baik ya. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya.
Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghantarkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Ya, jadi sesama tetangga ya kita harus hidup rukun. Ya, ini hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Ya, meskipun bukan darah daging kita, ya tapi kita harus mempunyai rasa kerjasama, apalagi dengan orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya dan saudara-saudara kita. Kita harus saling bekerja sama. Nah, ayo kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf yang tadi sudah kita baca. Paragraf pertama, 1. Kalimat yang pertama, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Kalimat ketiga, ia memanggul kardus besar di pundaknya. Ayo coba kalian cari tahu, menurut kalian mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Ya, tidak usah kalian jawab bukunya, ya cukup kalian jawab aja dalam hati kalian. Dan rupanya Pak Sami. Nah, iya, gagasan pokoknya adalah pada kalimat yang pertama. Kalimat kedua, 3, 4 hanya merupakan gagasan pendukung. Ya, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berbunyi malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kemudian didukung oleh kalimat kedua, 3, dan keempat. Pada paragraf kedua, kalian simak kalimat pertama. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. 2. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. 3. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. 4. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Pada paragraf yang kelima, kalimat yang kelima, tentu Pak Sami sangat lelah apalagi usianya sudah cukup tua. Menurut kalian, mana yang merupakan gagasan pokok ayo? Ya, gagasan pokoknya adalah pada kalimat yang pertama, yaitu Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Paragraf kedua, 3, 4, dan 5 hanya pendukung pada kalimat ke-1, yaitu sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ini kan kembali ke kalimat yang pertama, ya. Ia harus menghadiri acara adat di sana menggunakan kapal laut. Di sana di mana? Di Maluku. Ya, hanya pendukung. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Perjalanan apa? Ya, perjalanan pulang kemana? Ke Maluku. Dan yang kelima, tentu Pak Sami sangat lelah apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, sampai sini dulu. Jangan lupa kalian kerjakan tadi halaman 155. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.